jurnal. Kira kira-kira apakah jurnal ini predator nggak sih? Apalagi kemarin kan ada kabar kalau MDPI dan beberapa jurnal yang lain mendapatkan kartu kuning dari pemerintah ya. Dan yang lebih utama lagi, mungkin pertanyaannya adalah aman nggak sih kalau kita menulis jurnal menggunakan generative AI? Nah, untuk menjawab hal tersebut, nah hari ini kita undang dua pemateri yang luar biasa. Nah, tapi sebelumnya kenalan dulu. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Muhammad Zaini Rifai, saya dari STEAM Vocational Education. Nah, yang akan memandu ngobrol pintar hari ini. Nah, sedikit perkenalan lagi bahwa STEAM Vocational Edu ini adalah platform yang fokus mengembangkan pendidikan STEM, vokasi, dan khususnya di bidang 3D, modeling, dan printing. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai ketertarikan di bidang inovasi pendidikan, maker education, yang kemudian teknologi fabrikasi tiga dimensi, kami sangat terbuka apabila Bapak Ibu ingin sharing atau join community atau mungkin mengajak kolaborasi. Nah, nanti bisa diramaikan linknya ya. Saya akan posting di chat. Nah, balik lagi nih, kembali ke topik utama kita. Nah, insya Allah nanti sampai pukul 14.30 kita akan mengupas tuntas tentang hal ini. Bagaimana publikasi memilih jurnal yang bagus, strateginya agar menggunakan generative AI itu beretika. Nah, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan pemateri kita. Pembicara kita ada dua ya hari ini. Yang pertama adalah Dr. Tommy Tanuwijaya dari Beijing Normal University atau BNU. Nah, beliau ini sangat luar biasa jejak publikasinya, yaitu punya 58 artikel di jurnal Q1 dengan Scopus Age Index-nya 26. Nah, mari kita sapa, apakah Dr. Tommy sudah di sini? Nah, selamat siang Dr. Tommy Tanuwijaya, waktu Indonesia ya. Nah, Siang, nah, siang. Terima kasih udah ya, diundang-undang. iya, terima kasih sudah datang. Kemudian kita juga sapa pemateri kedua kita, yaitu founder dari STEM Vocational Edu, yaitu Bapak Andri Setiawan. Selamat siang Bapak Andri. Selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu Austria. Oh iya, sekarang beliau sedang di Australia untuk menyelesaikan PhD di Johannes Kepler University. Nah, di Ya. Lynn, Australia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa hari ini insya Allah akan mendapatkan rekaman webinar dan e-sertifikat. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian tetap bersama kami 1 jam ke depan sampai 14.30. Nah, mengutip pesan utama kita hari ini, karena publikasi ilmiah bukan tentang submit paper, tapi juga strategi, etika, dan keberanian untuk memulai. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita undang pemateri kita, eh, Pak Andri dulu. Ya, Silahkan bisa dimulai dari sekarang, 20 menit ke depan ya. Monggo, ya. Bapak, saya persilakan. Terima kasih Mas Rifai. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Eh, yang kami hormati Pak Dr. Tommy Tanuwijaya dan Bapak Ibu semuanya yang menyempatkan hadir pada sesi sharing siang hari ini. Ya, pada hari ini mungkin kita mau ngobrolin terkait apa namanya, gimana sih cara memilih jurnal yang cocok tentunya, yang sesuai dengan bidang kita, eh, gimana caranya kita membaca matriks, ya, kemudian gimana nanti kita bisa melihat possibility dari jurnal tersebut, ya. Apakah kita bisa eh, menentukan bahwa jurnal ini cocok nggak ya, atau bisa kita pilih sebagai target pilihan, ya, untuk kita mengirim artikel di sana. Nah, namun sebelum itu kita coba
lihat dulu ya, mungkin barangkali di sini ada Bapak Ibu dosen, peneliti, maupun Bapak Ibu guru dan barangkali ada mahasiswa. Sebenarnya eh, apa sih benefitnya kalau kita memiliki artikel ilmiah ya atau eh, publikasi ilmiah yang mana tentunya teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen ya sering mungkin mendapatkan instruksi dari atasan atau dari dosen kalau mahasiswa sebenarnya untuk apa ya. Kita coba ulas dulu ya. Oke. Nah, mengapa publikasi ilmiah ini penting ya atau bagi mahasiswa dan dosen tentunya dan mungkin peneliti di institusi BRIN yang mana publikasi ilmiah ini bisa digunakan dosen sebagai kenaikan jabatan fungsional ya tentunya dari asisten ahli mau ke lektor, eh, lektor ke lektor kepala bahkan sebagai persyaratan utama untuk mendapatkan jabatan guru besar. Nah, ini kemudian selain itu menjadi pemenuhan beban kinerja atau PKD tentunya yang ini wajib bagi dosen dan juga selain itu tentunya yang utama adalah kontribusi pada ilmu pengetahuan ya yang mana em, penelitian yang sedang kita kerjakan atau temuan-temuan penelitian kita bisa dibaca dan mungkin akan dilihat ya oleh peneliti-peneliti dunia itu. Nah, kemudian bagi mahasiswa, sekarang ada tren baru bahwa kelulusan tidak harus dengan sidang skripsi ya, namun bisa dengan menggunakan jalur publikasi ya, baik untuk mahasiswa S1, S2, dan mahasiswa S3. Selain itu, bagi mahasiswa juga bermanfaat untuk membangun jejak jejak rekam akademik, ya, misalkan ingin berkarir di bidang akademik, ya, ingin menjadi dosen atau peneliti. Nah, ini sangat menjadi poin yang value yang bagus bagi mahasiswa. Nanti akan dilihat di CV Anda, oh ternyata kamu sudah pernah mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal Sinta maupun yang terindeks Scopus. Selain itu, sebagai akses jaringan peneliti global, ya, dengan kita mempublikasikan eh, temuan kita, ya, penelitian kita, sehingga bisa dibaca atau bahkan disitasi oleh peneliti dunia. Nah, selain itu, apa manfaatnya bagi institusi? Nah, tentunya eh, publikasi ini menjadi salah satu indeks kinerja utama ya, perguruan tinggi sebagai pemeringkatan dan akreditasi kampus. Kemudian sebagai visibilitas internasional ya, karena di sana kita bisa melihat ranking ya, university ranking ya, yang salah satunya penilaiannya melalui hasil penelitian yang dipublikasikan. Nah, selain itu, eh, publikasi ilmiah ini ya penting bagi institusi supaya bisa mendapatkan eh, perolehan grant atau dana riset. Nah, ini sumbernya dari Dikti dan Perman RB dan maupun dari Elsevier Research Report tahun 2022. Nah, kemudian manfaat jurnal ilmiah tadi sudah disampaikan ya untuk mahasiswa dan dosen sebagai kenaikan jabatan dan mahasiswa bisa digunakan sebagai syarat lulus ya tanpa sidang seperti itu. Nah, kita perlu lihat juga teman-teman atau Bapak Ibu semuanya mungkin masih ada yang bingung membedakan
ada yang jurnal, ada yang open access, kemudian close access, ya, kemudian hybrid. Apa bedanya? Ya, kalau jurnal open access eh, ada beberapa tipe ya di sana, ada gold, ada silver atau beberapa jenis yang lainnya, ya. Di mana kita bisa pembaca bisa mengakses secara gratis, ya, tanpa paywall, untuk bisa mengakses membaca, ya, jurnal yang diterbitkan oleh publisher seperti contohnya Frontiers, MDPI, Elsevier, kemudian Springer, Taylor Francis, ya. Ada beberapa jurnal yang memang memiliki service atau fasilitas open access. Nah, kemudian subscription atau close access, ya, yang mana untuk bisa mengakses atau membayar, untuk membaca artikel yang ada di jurnal atau di bawah publisher tersebut, ya, harus memiliki subscription, ya, atau kita harus membayar sekian dolar atau euro untuk bisa membaca artikel tersebut. Ini bisa kita temukan di beberapa penerbit, ya, Elsevier, Springer, Taylor Francis, Sage, ya, Willy, itu bisa kita baca secara gratis dan kita terbit di sana juga gratis tanpa bayar, ya. Oke, selain itu ada juga yang hybrid gabungan. Kita bisa memilih eh, ketika publish, ya, atau kita submit di sana, Bapak Ibu, biasanya bingung nih, hybrid itu apa, ya. Nah, hybrid ini kita bisa memilih ketika kita submit, ya, misalkan artikel atau jurnal kita diterima, setelah itu akan ada tawaran oleh penerbit atau dari jurnal. Kamu mau pilih subscription, close access, atau open, ya. Kalau kita memilih open, tentunya kita harus membayar sekian dolar atau sekian euro agar artikel kita setelah publish itu bisa dibaca oleh reader, ya, tanpa batasan, ya. Kalau dengan subscription atau close access, ya, kita sebagai penulis tidak perlu membayar untuk service open access, namun pembaca atau seseorang yang ingin mengulas artikel kita, ya, harus subscribe. Nah, biasanya untuk apa? Untuk subscription ini sudah dilakukan oleh perguruan tinggi atau institusi-institusi yang sudah berlangganan atau bekerja sama. Jadi teman-teman yang mungkin di bawah kampus-kampus, ya, bisa ditanyakan apakah kampus Bapak Ibu, ya, atau teman-teman mahasiswa berlangganan untuk artikel di jurnal tersebut, ya. Nah, selain itu teman-teman harus aware juga terkait predatory jurnal. Nanti kita coba lihat listnya ada di BILIS, ya, dan DOHC. Ini wajib kita hindari karena biasanya predator ini menawarkan fast track, ya, atau waktu yang sangat singkat untuk publish di jurnalnya. Selain itu, nanti saya mau sharing juga terkait jurnal cloning, ya. Jadi saya punya pengalaman eh, menemukan jurnal yang namanya sama, ya. Kalau kita cek di Scopus, dia masuk di kuartil 1, ya, warna hijau, bagus. Tapi kok ada dua namanya? Nah, nanti kita lihat. Nah, kemudian mungkin teman-teman mahasiswa masih ada yang bingung, ya. Kenapa kok ada Q1, Q2, ya. Kemudian Scopus, SCI, SCI. Nah, ini merupakan indeksisasi dari eh, tingkatan pengakuan jurnal di dunia, ya. Ya, biasanya mengacu pada indeksisasi
Scopus dan Web of Science. Kalau Scopus itu biasanya dia membuat peringkatan atau pemeringkatan kuartil 1 hingga kuartil keempat, ya. Kemudian Web of Science ini ada beberapa kriteria, SSGI, SGI, eh, dan ASGI. Dan kalau kita di nasional di Indonesia kita juga common dengan indeksisasi Sinta, ya. Ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, informasi terbaru ya kemarin, infonya ada perubahan indeksisasi oleh Sinta, yang mana kalau sekarang kita temukan Sinta 1 sampai 6, maka nanti yang terbaru hanya ada 4, ya. Sinta 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita tunggu untuk eh, update-nya nanti dari Dikti. Nah, biasanya, ya, kalau untuk teman-teman mahasiswa, untuk mahasiswa S1 ya, biasanya kalau bisa publish di Sinta 4, ya biasanya tidak perlu ujian skripsi ya, jadi bisa lulus dengan publikasi. Kemudian untuk Sinta 1, 2, 3, biasanya dipakai untuk mahasiswa S2, ya, atau bahkan beberapa institusi sudah mensyaratkan untuk publish di eh, jurnal terindeks Scopus ya bagi mahasiswa S2. Nah, ini mungkin menjadi tantangan tersendiri. Kalau untuk mahasiswa S3 ya sepertinya menjadi hal yang wajib sebagai syarat kelulusan atau eh, bisa lulus, tapi saya dengar ya di beberapa kampus Indonesia tetap harus publish jurnal terindeks Scopus supaya bisa mengambil ijazahnya. Ini jadi sesuatu yang sangat menantang ya, karena eh, publish jurnal Scopus tentunya eh, teman-teman harus menulis artikel kemudian mengirimkan, itu tidak butuh waktu yang singkat ya. Jadi butuh proses yang panjang seperti itu. Kemudian eh, teman-teman sekalian, ya, gimana sih kita harus memilih jurnal yang eh, sesuai dengan bidang kita, ya. Dan tentunya memilih yang tepat itu menurut saya sesuatu yang tidak mudah, ya. Selain topiknya relevan, kita juga harus melihat atau menelusuri reputasi daripada jurnal tersebut, ya, atau publisher tersebut. Nah, karena seringkali kita mendengar bahwa artikel atau jurnal yang kita temui ternyata sudah discontinue oleh Scopus. Nah, ini dapat membatalkan atau tidak bisa digunakan sebagai syarat-syarat peruntukannya. Misalkan tidak bisa untuk sebagai syarat lulus, ya, atau tidak bisa sebagai syarat kenaikan jabatan. Nah, ini perlu kita lihat lebih detail, ya. Nah, saya mau tanya dulu, teman-teman atau Bapak Ibu di sini biasanya gimana sih cara mencari atau menemukan jurnal? Mungkin salah satu atau salah dua boleh sharing atau tuliskan di chat barangkali. Mas, saya izin. Ya, ya Pak Biasanya Tommy. ini Mas, saya biasanya ini Mas ngelihat ngelihat jurnal-jurnal yang biasa sudah ditembus oleh teman-teman lain gitu kan. Oke. Terus memotivasi diri sendiri, teman lain bisa, kenapa saya enggak Oh gitu. iya, Biasanya gitu keren Mas. keren. Thank you. Oke Pak Tommy, thank you Pak Tommy. Oke, mungkin dari yang lain, teman-teman, Bapak Ibu.
Scopus maupun Sinta? Kalau Bu Rahmi dari Simago, dari Scopus, oke. Kalau dari Sinta, cek Sintanya. Oke. Dari Journal Finder, oke. Nah, lihat dari profil peneliti tadi yang seperti disampaikan Pak Tommy, ya. Bisa minta tolong AI. Oke. Baik, teman-teman. Nah, mungkin beberapa sudah terbiasa ya, atau dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan ya. Tapi mungkin juga ada teman-teman di sini yang masih bingung gimana sih caranya menemukan jurnal yang cocok ya. Nah, dan sesuai bidang. Nah, kalau di Sinta teman-teman ya, untuk mungkin mahasiswa S1 dan S2, karena mungkin targetnya Sinta, bisa merujuk ke Sinta ya. Kemudian tinggal tuliskan skop atau bidang keilmuannya. Nah, di sana banyak sekali jurnal-jurnal yang akan keluar ya sesuai dengan bidang atau keyword yang teman-teman butuhkan ya sebagai syarat kelulusan. Ya, misalkan minimal minimal targetnya di Sinta 4 ya bisa dicari Sinta 4 atau Sinta 3 bagi mahasiswa S2 seperti itu. Nah, yang agak tricky itu kalau teman-teman memiliki target di Scopus ya karena Scopus ini adalah pengindeks jurnal yang apa namanya eh, yang dijadikan mungkin ya sebagai standar internasional di Eropa sendiri termasuk profesor saya atau supervisor saya untuk bisa lulus kamu paling nggak harus publish 2 atau 3 artikel ya di Good Journal. Nah ini kata-kata kuncinya adalah good journal. Gimana kita mencari good journal ini? Nah, kalau saya Bapak Ibu, misalkan scope saya adalah di bidang education, ya, eh, saya biasanya memulai dari karena requestnya Scopus, saya datang ke Scopus, ya, sebentar, mungkin saya mau share screen ke Chrome. Hmm, oke, ya. Ya, karena saya bidang saya education, ya, saya lihat data di Scopus, ya, di bidang education. Ya, caranya gimana? Misalkan Bapak Ibu bisa akses Scopus ya dengan ID atau username dari institusi, ya. Kita bisa menuju ke source, ya, di sini. Ya. Kemudian kita pilih subjek area, kemudian Bapak Ibu bisa ketik keyword atau kata kunci yang Bapak Ibu inginkan, misalkan education, ya, centang education, kemudian apply. Nah, di sini ada sekitar 2005 ya, 2005 penelusuran atau jurnal yang terindeks Scopus sampai saat ini ya di bidang education. Nanti silakan Bapak Ibu cari sesuai dengan bidang masing-masing atau misalkan teman-teman di sini yang kesulitan menarik dari data dari Scopus nanti boleh chat di grup ya. Nanti bisa saya bantu untuk menarik data dari eh,
dari Scopus ini. Nah, kemudian kita bisa pilih salah satu ya. Nah, ini tip praktis dari saya. Kemudian nanti kita bisa download Bapak Ibu ya dari list 2005 artikel ini. Nanti kita bisa kategorikan ya. Saya punya database eh, khususnya di bidang education ini sudah saya mapping ya di beberapa keyword dan termasuk nanti kita lihat beberapa matriks ya. Nah, saya mulai dari sini kemudian saya download ya ekspor CSV. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Ya. Saya punya database Scopus Index ya di seluruh jurnal yang terindeks Scopus ya dari Q1 maupun hingga Q4 ya. Ini sudah saya mapping. Nah, selain itu apa yang perlu kita lihat Bapak Ibu ya atau teman-teman semuanya ya misalkan eh, nah saya mencari jurnal yang nggak usah berat-berat, Pak, yang mungkin dikit tiga ya, dikit tiga. Kemudian kita lihat matriksnya, ya, kita lihat matriksnya. Misalkan di sini ya, bidang teacher education, mungkin sudah saya ini ya, ada no info. Ya. Nah, ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Kita harus melihat metrik jurnal, ya. Apa sih metrik jurnal? Kita tunjukkan di sini ya. Misalkan ada yang acceptance rate-nya 5%. Nah, ini. Ya, coba kita lihat. Misalkan British Journal of Education and Technology, dia Q1, eh, coba kita lihat matriksnya, ya. Sebagai apa namanya? Sebagai indikator kita, ya, apakah jurnal ini menjadi target kita, ya, dia memiliki impact faktor 8,1 dan acceptance rates 4%, ya. Nah, ini perlu kita perhatikan, ya. Nah, oke, kita kembali ke slide, coba. Ada yang mau saya sampaikan. Eh, Nah, kita telusuri dulu tadi ya topik, kemudian kesesuaian dengan bidang kita. Kita telusuri barangkali citasinya dan juga perlu kita konfirmasi bahwa jurnal tujuan kita itu memiliki eh, reputasi yang bagus ya dan tidak terdiskontinue oleh Scopus ya dalam tahun terakhir ini. Nah, nah, ada beberapa indikator yang perlu kita lihat dalam jurnal matrix ya yang perlu kita pahami. Ya, salah satunya adalah impact factor. Itu merupakan rata-rata citasi artikel dalam 2 tahun terakhir ya yang diterbitkan oleh Clarivate, Clarivate atau Web of Science. Biasanya eh, dianggap baik di bidangnya itu skornya lebih dari satu ya. Biasanya juga kalau tidak salah nanti mohon dicek, mohon konfirmasinya Bapak Ibu untuk syarat kenaikan pangkat dan jabatan sepertinya skornya hanya yang dibutuhkan di bawah satu ya. Jadi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu masih bisa mudah menemukannya atau menembus jurnal itu. Kemudian set score itu diterbitkan oleh Scopus ya menghitung citasi dalam 3 tahun terakhir.
Kemudian SJR itu oleh Simago, ya. Nanti kita lihat gimana caranya akses Simago. Mungkin barangkali ada yang belum pernah. Kemudian kuartil ini diterbitkan oleh Scopus, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kita bisa narik data dari Scopus, kemudian kita kategorikan eh, level kuartilnya untuk menjadi eh, level persentilnya ya, eh, untuk kita bagi menjadi per kuartil ya. Di atas 75% berarti Q1 ya, 51 sampai 75 Q2 dan seterusnya. Kemudian acceptance rate, nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Mungkin seperti saya ya sebagai peneliti pemula ini sangat melihat matriks acceptance rate ya. Karena apa? Kita punya waktu yang terbatas ya, misalkan studi S2 atau S3 ini, waktu kita cuma 3 tahun untuk S3, dan kita harus publish artikel ya di Good Journal, maka yang saya lihat yang salah satunya adalah acceptance rate. Jadi kita lihat beberapa contoh jurnal yang memiliki matriks atau informasi acceptance rate yang bisa jadi pertimbangan kita ya untuk em, membuat decision apakah jurnal ini menjadi tujuan kita atau bukan. Nah, selain itu Bapak Ibu juga harus aware dengan jurnal tawar, jurnal predatory ya. Nah, ini saya sering kali mendapatkan email ya, fast track segala macam, jurnal terindeks ini menawarkan publikasi dalam 2 minggu. Nah, itu wajib dipertanyakan. Nah, strategi praktis ya dari saya, Bapak Ibu, nanti lanjut di diskusi ya, Bapak Ibu. Misalkan ada sharing, kalau dari saya tarik data dari Scopus, kemudian eh, kita mapping posisinya atau jurnalnya, ya. Nah, nanti baru kita tentukan kita mau kemana. Ya, nanti saya akan sharing database ini. Mungkin teman-teman yang dari bidang education nanti bisa membantu mengisi dan juga mungkin bisa melihat dari database yang sudah ada ini untuk jadikan pilihan ya atau sebagai pertimbangan untuk teman-teman semua atau Bapak Ibu untuk mengirim mengirim artikel di jurnal tersebut. Nah, mungkin salah satu contoh yang sudah saya telusuri ya Bapak Ibu dengan acceptance rate yang eh, coba kita lihat ya 36%. Nah, ini ya misalkan Industry and Higher Education, kita lihat matriksnya. Dia dari Search Journal. Oke, kita pilih full journal description. Nah, oh sudah meningkat ya. Di sini dia mencantumkan acceptance rate-nya 50%. Jadi eh, dalam setahun ya dari submission yang masuk, jurnal ini menerima 50% dari total jurnal yang dikirimkan untuk direview ya. Nah, selain itu kita perlu perhatikan first decision-nya berapa hari, kemudian proses peer review-nya berapa hari, dan semuanya bisa kita lihat di matriks jurnal ini. Oke.
Baik, Bapak Ibu, barangkali itu dari saya. Nanti kita lanjut untuk diskusi ya. Misalkan ada pertanyaan atau ada kebingungan ketika memilih jurnal, apakah jurnal ini oke atau tidak, Pak, atau perlu dipertimbangkan ya. Nanti kita lihat reputasi dari jurnal itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Mas Zainur Rifai. Oke, terima kasih Bapak Andri atas materi yang luar biasa. Nah, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian apabila punya pertanyaan bisa ditulis di chat ya. Nanti insya Allah akan ada tanya jawab apabila memungkinkan. Nah, untuk pemateri selanjutnya adalah Bapak Tommy. Kepada Bapak Dr. Tommy, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Tepuk tangan untuk Bapak Tommy. Thank you, thank you. Oke, terima kasih untuk founder yang udah apa, yang udah eh, menginvite saya untuk sharing-sharing sama Bapak Ibu sekalian. Saya cepat aja cuma menyampaikan dua inti, nanti biar ada tanya jawab yang bisa dilanjutin kita kita tanya jawab ya. Kalau kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian sekarang udah ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom chat nanti biar langsung berlanjut ke tanya jawab. Oke, izin share screen. Belum diizinkan share screen. Mohon Oke, Pak operator. Tommy, silakan. Yap, dah. Ya, sudah terlihat ya. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tentang tentang ini masih hangat banget. Ini selalu banyak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tuh ngontak saya, nanya, Pak ada nggak apa, Pak ada nggak cara untuk menurunkan similarity AI gitu kan. Pak, ada nggak cara agar AI ininya detektornya nggak tinggi gitu kan. Itu selalu kayak gitu. Baru baru tadi pagi universitas ya unggulan lah di Indonesia baru baru tadi pagi banget tanya seperti itu karena katanya ini ada Scopus tapi AI apanya AI similarity-nya tinggi katanya gimana cara menurunkannya. Saya cuma jawab Bapak Ibu sekalian, saya cuma jawab ke dosen itu, jangan submit ke jurnal-jurnal yang tidak memperbolehkan kita memakai AI. Udah itu aja. Karena sekarang yang namanya AI itu sudah diperbolehkan Bapak Ibu, ya kan? Contohnya kayak gini. Nah, ini ada rekapannya Bapak Ibu. Apakah sejauh mana kita boleh menggunakan AI? Kan? Nah, teman-teman Bapak Ibu bisa lihat. Ini ada dimensi, ini ada publisher dari Elsevier, Taylor and Francis, Wiley, Sage, Springer, MDPI, bla 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 ya kan banyak banget kan. Nah, di bawahnya adalah sejauh mana kita boleh menggunakan AI ya kan. Yang pertama, kita memang nggak boleh menuliskan apa ChatGPT atau AI sebagai penulis ya enggak lah karena dia kan bukan human, bukan orang ya kan. Jadi kita nggak ngapain juga nambah-nambahin nama ChatGPT sebagai autor kan, afiliasinya mana juga kan, ya kan. Nah, jadi yang diizinkan itu untuk apa? Coba teman Bapak Ibu bisa lihat di kolom kedua. Itu cuma untuk apa? Misalnya untuk translate, ya kan? Karena ya ya Inggris saya jujur aja Inggris saya belum sampai ke yang native yang bisa langsung nulis Inggris gitu untuk suatu publikasi jurnal itu belum sampai situ, makanya harus menggunakan AI. Dan selama ini, kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat Google Scholar saya, Scopus saya, itu dari tahun kemarin, 2000, apa ya, 2025, itu sudah menggunakan AI semua untuk proofreading. Gitu. Dan nggak ada masalah, itu Q1 semua kok, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu bilang, eh, ada nggak jurnal yang apa yang memperbolehkan pakai AI ya. Bapak Ibu ya lihat lihat publisher-publisher ini. Publisher-publisher yang melarang Bapak Ibu untuk memakai AI untuk proofreading atau translate itu udah nggak usah di submit dan tepin aja. Kita main ke publisher-publisher besar aja gitu. Ya. Terus lihat lagi Bapak Ibu, selain yang adanya proofread, translation, kita juga bisa menggunakan AI untuk apa? Tuh, untuk menciptakan figur, tapi gambar ini ya harus dengan catatan atau keterangan bahwa gambar ini ini ya dibuat oleh
AI kayak gitu. Ya kan? Nah, terus udah gitu lihat lagi kayak verifikasi konten. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa juga menggunakan AI untuk verifikasi konten dengan ya harus ditanggung jawab penuh, harus ditulis di dalam 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 papernya gitu. Intinya, jadi intinya sampai sekarang tuh boleh kita menggunakan AI, kita boleh untuk translate, untuk nulis artikel, ya kan? Asal Bapak Ibu jangan gini aja. Misalnya tolong tolong saya untuk menuliskan bagian introduction. Tolong tolong saya untuk menuliskan bagian apa literatur review lalalala gitu. Kan aneh kan itu kan nggak akan nantinya bakal obrolannya bakal kemana-mana kan gitu. Ya kan ya cara yang paling bagus ya kita tulisin dulu apa apa inti setiap paragrafnya itu. Setelah ditulis inti dari setiap paragrafnya itu, baru masukin ke ChatGPT atau AI lainnya untuk elaborate, ya kan, untuk dikembangkan. Itu boleh, selalu kayak gitu. Ya, yang kedua, next saya mau ngasih tahu ke Bapak Ibu, ini buktinya. Saya adalah salah satu editor di jurnal Q1, ya kan nih, ini jurnalnya nih, HSScom ya, Humanities, apa, Social Science dari Springer, ya kan. Nah, ini kemarin saya ada nge-handle satu jurnal, satu paper di sini, The Impact bla 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 bla, ya kan. Nah, terus udah gitu saya reject karena itu benar-benar pakai AI yang poin by poin segala macam gitu, benar-benar tulisan AI semua dari atas sampai bawah gitu. Akhirnya saya langsung reject. Dan Bapak Ibu bisa lihat dia bilang terima kasih untuk editorial decision kalau saya ngasih rejection, saya ngasih penolakan. Tapi dia bilang kamu mengindikasikan concern bahwa author ini mungkin menggunakan AI tools untuk preparing their works ya kan, untuk menulis artikel. Tapi dia nih sebagai editor dia bilang mau mengklarifikasi bahwa penggunaan AI itself itu bukan alasan untuk mereject paper itu sendiri. Nah, itu kan Scopus Kisah tuh sekali ngomong kayak gitu. Ya kan? Kalau misalnya jadi teman-teman submit ke jurnal Sinta, terus dia minta AI plagiarism, udah nggak usah submit ke Sinta, langsung aja ke Scopus. Ya kan? Karena Scopus nggak akan menolak karena teman-teman menggunakan itu. Ya, ini oke, ini bahasa bahasan pertama teman-teman. Jadi teman-teman udah ngerti ya. Sekarang kita boleh menggunakan AI untuk menulis artikel. Ya, yang kedua adalah cara cara apa? Cara untuk mempublish jurnal gratis. Ya, tadi tadi udah dijelaskan sama Mas Andri, ada yang gratis, Scopus itu ada yang gratis, ada yang bayar ada yang gold, ada yang hybrid gitu-gitu kan. Nah, teman-teman tinggal buka aja thread saya. Nah, ini setiap update setiap minggu itu tentang pembahasan jurnal-jurnal gratis. Nah, yang pertama adalah gimana caranya bisa tembus jurnal gratis terus Scopus lagi. Ya kan? Nah, sekarang-sekarang ini ada teman-teman banyak banget, ya kan, banyak banget itu jurnal-jurnal bayi. Apa itu jurnal-jurnal bayi? Jurnal-jurnal bayi itu jurnal-jurnal yang baru 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 lahir, yang dilahirkan oleh publisher si Elsevier atau yang lainnya gitu. Dan saya selalu update itu gitu. Nah, ini tuh pasti dia free, teman-teman. Free. Nah, karena dia di payung-payung Elsevier, Springer, dia tinggal tunggu waktu aja, teman-teman. Dia tunggu 1 tahun, 2 tahun, pasti jadi Scopus. Gitu. Jadi sebelum nantinya kalau misalnya dia udah terdetek Scopus dia bayar, kita nabung aja sekarang. Kita nabung dulu, gitu. Kita submit, kita publish di sini. Tunggu 1 2 tahun dia berbuah, ya kan? Jadi salah satu cara bagaimana cara menabung Scopus adalah submit ke jurnal-jurnal bayi punya Springer atau publisher-publisher besar, gitu ya. Terus udah gitu apalagi ya udah kita lihat-lihatnya di sini teman-teman. Nah, nih teman-teman, saya tiap minggu ada publish kayak ada kayak apa ya ngasih teman-teman ini coba untuk yang scope apa ekonomi manajemen kedokteran pendidikan nih saya ada jurnal Scopus Q1 ini gratis, free dan gampang gitu. Berapa bulan dan ini buktinya gitu. Nah, diklik-klik aja teman-teman. Ini klik-klik aja nih. Ini kan buktinya. Nah, ini jurnalnya mana? Ini jurnalnya Human and Computer Interaction, ya kan? Lanjut. Nah, ini tinggal dilihat aja nih. Interactive Learning Environment. Nah, ini juga gratis kan? Scopus Q1 SSCI Jurnal Mudah Jebol. Gratis free no APC. Nah, kan? Nih, 3 sampai 6 bulan. Computer Science. Nah, ini buktinya saya udah kayak apa nih? Cuman 2 bulan. 8 September 2025 sampai 10 Desember 2025. 2 bulan aja. Ya kan? Jadi
Semua jurnal yang saya rekomendasiin, yang saya bilang gampang, yang saya bilang gratis di thread ini adalah memang sudah based on pengalaman. Aman, aman aja, ya kan? Ya lanjut lagi, tarik aja ke bawah, tarik ke bawah, cari yang gratis gitu kan, cari-cari. Nah, kayak mana lagi? Banyak nih ke psikologi in the school ya kan. Scopus Q1 anti reject ya kan untuk apa? Untuk naik ke jabatan langsung GB gitu kan. Durasi 5 sampai 10 bulan kan. Nah, ini adalah bukti saya sudah submit, saya sudah publish di sini. Ada banyak di sini. Nah, ini satu lagi aja ya sebelum ini ya. Pertanyaan belum datang ya, teman-teman ya. Ada yang mau bertanya nggak? Coba diketik di kolom chat. Nah, ada beberapa di Jurnal Springer itu karena dia payung besar, Jurnal Springer, Elsevier, dia tuh lembaga uangnya banyak sekali teman-teman. Jadi walaupun dia sebenarnya OA, open access yang harus bayar berapa 40-50 juta, itu ada bisa apply yang namanya funding itu bisa apply. Nah, gimana caranya funding apply? Nah, nih kemarin saya baru baru submit ini gimana caranya ya. Semuanya ada di thread teman-teman gitu. Untuk siapa yang berkenan gitu-gitu kan. Saya dari siapa, saya adalah siapa, itu gimana kayak fundingnya berapa. Makanya karena funding kita kecil, jadi kita tidak tidak punya uang, tidak punya limited dana untuk membayar APC sehingga untuk paper yang ini itu minta di waiver gitu waive ya kan ya terus mudah-mudahan di ini terima kasih gitu. Udah beres. Nah ini kan terus disubmit ke Springer ini kan request APC discount or waiver gitu kan. Nah udah thank you for submit, tunggu berapa hari beres deh jebol gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi ada tiga hal tadi. Pertama kita boleh menggunakan AI untuk menulis. Kedua bagaimana cara cara jebolin apa Scopus yang gratis. Yang ketiga bagaimana cara mengapply waiver. Sip. Thank you. Saya berikan ke Mas Senior. Ya, terima kasih Dokter Tommy atas materi yang luar biasa. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian apabila punya pertanyaan bisa menyampaikan secara langsung mungkin dengan angkat tangan ya. Apabila tidak ada bisa apabila malu mungkin bisa coba chat di Zoom chat. Nah, ada dua pertanyaan Bapak yang sudah ada nih dari Bapak Muzaki Bansori UNES. Berarti kita menggunakan AI wajib menuliskan AI statement di papernya. Dan ada lagi pertanyaan dari Pak Nasoihul Ibad. Pak, untuk yang belum punya Scopus, di submit di jurnal Scopus yang masih bayi, kira-kira menjadi penulis pertama atau kolaborasi dengan yang sudah punya Scopus? Nah, ada dua pertanyaan Bapak. Mungkin dari Pak Andri atau Pak Tommy bisa menjawab. Boleh Mas Andri. Mohon maaf, Mas Andri masih di mute. Sorry. Baik, saya menjawab dari Mas Nasoihul ya. Kalau pertama kali banget ya submit ke jurnal Scopus, alangkah baiknya berkolaborasi. Karena apa? Dengan berkolaborasi nanti Mas jadi tahu gimana persiapannya menuliskan artikel yang proper ya, dan tentunya layak dipublikasikan dengan kolaborasi dengan yang sudah berpengalaman. Nah, itu akan lebih lebih baik gitu. Kalau yang AI mungkin Pak Tommy mau menjawab. Oke. I just share screen. Nah, nih jadi tadi apa pertanyaannya? Apakah AI harus dicantumkan di mana? Di 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 artikelnya? Iya, harus dicantumkan kayak gini contohnya nih. Kayak gini. Nah, finally
in the preparation of this manuscript, ya kan, author menggunakan ChatGPT versi berapa yang di development oleh siapa, bla 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 bla, gitu, ya kan. ChatGPT-nya untuk digunakan untuk apa aja nih? Untuk apa? Untuk assist checking the grammar, ya kan, polishing the language, gitu-gitu. Oke, kayak gitu kira-kira. Jadi ditulis aja kayak gini, bagian akhir. Ini paper ini contoh papernya nih, ini nih. Nih. Banyak banget ya. Ya, gitu kira-kira. Ya, terima kasih Bapak Tommy dan Bapak Andri atas jawabannya. Nah, ada lagi pertanyaan dari Pak Hendra Sudarso. Kak, apakah sebuah artikel itu sebaiknya terdiri dari penulis-penulis yang jurusannya sama atau penulis-penulis yang backgroundnya jurusannya itu multidisiplin? Nah, beliau bertanya tentang trennya seperti apa. Kemudian ada lagi pertanyaan AI statement, tapi sudah dijawab ya tadi ya. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu dulu. Ya, silakan Mas Andri. Oke, ini mungkin dari dosen atau ini ya, Pak Hendra Sudarso. Sebenarnya tidak ada larangan ya, tidak ada apa namanya, harus sedisiplin ilmu. Ya tentunya ketika kita menulis artikel semua memiliki kontribusi dalam penelitian maupun penulisan artikel itu. Ya meskipun beda disiplin ilmu atau memang studinya interdisipliner ya boleh saja. Nah, terkait jumlah autor apakah mempengaruhi ke nilai kum? Ya, ya kalau digunakan sebagai apa kenaikan pangkat jabatan atau kum nanti akan dibagi ya sesuai dengan posisinya, corresponding atau first author atau co-author ya, itu poinnya berbeda. Kalau first author itu poinnya 60%, sedangkan co-author itu nilainya 40% dibagi jumlah autornya. Jadi misalkan kita punya satu artikel ada 5 ya, 5 autor. Autor pertama poinnya 60%, maka yang 40% ini dibagi ke sisanya, keempatnya. Jadi masing-masing nilainya 10%, tergantung artikel itu misalkan di kuartil berapa ya, karena Q1, Q2, Q3, Q4 nilai kumnya berbeda. Seperti itu pengalaman saya, Pak Indra. Kemudian eh, ketika diminta memasukkan ORCID ID, tidak ada pengaruh ya, Bu Wiwit. ORCID ID ini tidak ada pengaruh diterima atau enggak. Hanya ORCID ID ini kan sebagai identitas atau apa namanya, identitas kita ya, atau track record atau rekam jejak kita yang mungkin editor atau editor in chief bisa melihat apa rekam jejak penelitian kita atau kita sebagai kerja di mana, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas Andri. Nah, ada pertanyaan yang cukup menarik nih dari Rizky Nur Amelia. Nah, izin bertanya, Pak, kalau misalkan generate graphical abstract pakai AI, apakah diperbolehkan? Lalu nanti dituliskan di bagian akhir, jika AI selain digunakan untuk memperbaiki grammar, juga digunakan untuk graphical abstract. Nah, kalau menggunakan AI untuk mengenerate gambar itu bagaimana ya? Apakah boleh seperti itu? Nah, mungkin rela nah ya. Mungkin Pak Tommy mau merespon atau Oke, tadi di gambar ini saya share lagi biar biar teman-teman ingat. Nah, di gambar ini udah dijawab sebenarnya, udah ada nih di sini nih gambar figur dari AI dan abstrak grafis kan yang tadi ditanya.
Untuk beberapa sih dilarang nih teman-teman di sini. Nah, terus udah gitu di Frontiers ya, tapi kan kita nggak masukin ke Frontiers ya, jadi tergantung jurnal gitu. Tapi secara garis besar dilarang sih untuk abstrak grafis menggunakan AI itu, gitu. Kira-kira gitu. Sip. Pak Nur Alamsyah mungkin yang ini dulu, yang sharing dulu, yang Iya, sorry, suara saya dengar nggak? Masuk, Pak. Iya, masuk Bapak. Oh iya, izin Pak Zainur. Monggo Bapak. Iya, Kang Tommy dan Pak Andri. Eh, Pertama, yang saya mau tanyakan itu saya pernah punya pengalaman di reject itu hanya karena tidak scope, sebetulnya tidak sesuai scope. Eh, jadi padahal saya melihat sebenarnya applied of science gitu. Jadi memang karena bidang saya di AI, machine learning, deep learning, neural network gitu. Karena saya lihat applied of science gitu ya. Kemudian saya masukkan saja gitu ya, saya submit. Kemudian nggak berapa lama cepat sekali langsung ditolak gitu. Hanya alasannya karena katanya sih nggak sesuai dengan scope dan diminta cari yang lainnya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa paper yang kita submit itu memang scope-nya tuh ada. Kalau kemarin sih saya coba akhirnya saya lihat arsip apa ya? Saya lihat apakah ada nggak yang topik-topik seperti itu sebelumnya gitu ya. Kalau ada ya mungkin aman gitu ya. Nah yang ditolak itu memang saya tidak melihat arsip ya. Itu cuma saya lihat itu adalah applied of science gitu. Nah yang kedua eh bagaimana kalau misalnya kita mau submit ke jurnal tertentu gitu ya, kita mau minta jurnal tertentu. Nah, kemudian eh, kita sebelumnya tidak mengecek atau tidak memeriksa gitu ya. Apakah memungkinkan kalau di Scopus itu yang tadinya Q3 turun jadi yang tadinya Q2 misalnya turun jadi Q3 atau bahkan turun jadi Q4 gitu. Nah, apakah memungkinkan seperti itu kira-kira kalau di Scopus? Nah, mungkin dua pertanyaan itu, Pak. Terima kasih. Oke. izin saya jawab satu yang tadi, apakah Scopus bisa naik turun? Bisa, bisa Pak. Nah, naik turunnya itu di bulan April, Mei, Juni setiap tahun Pak. Gitu. Nah, kebetulan baru keluar yang tahun tahun kemarin, ya tahun ini itu di April kemarin. Nah, bisa bisa naik turun Pak. Gitu. Yang saya lihat sih bukan turunnya Pak, ya naiknya gitu. Ada beberapa jurnal yang saya lagi fokuskan gitu kayak Cogent Education itu naik dari Q3 ke Q2 ya kan. Terus udah gitu ada beberapa jurnal lagi kayak Discover Education dari Q3 ke Q2 gitu. Ya kalau jurnal-jurnal Indonesia kayak Infinity dari Q3 ke Q2 kayak gitu. Bisa Pak, bisa naik turun tuh. Oke, pertanyaan satu lagi mungkin Mas Anti bisa bantu menjawab. Oke. Mungkin sedikit menambahi, apakah memungkinkan turun? Mungkin sangat mungkin, Pak, ya. Karena Mm-mm. penilaian matriks dari apa namanya, terutama di SGR ya atau Simago itu dia kan delaynya sekitar 1 tahun ya, dengan data aktualnya sekarang ini. Nah, misalkan saya sering mendapatkan curhatan dari teman-teman beasiswa LPDP maupun BPI ya, karena untuk artikel yang bisa klaim atau diganti biaya APC-nya, bukan diganti sih, maksudnya memberikan reward untuk penggantian APC itu hanya Q1 dan Q2. Nah, sedangkan patokan dari admin LPDP PP ini adalah SGR ya atau Simago itu. Nah, ini teman-teman harus perhatikan kalau bisa memilih jurnal yang kalau kita lihat persentilnya jangan yang mepet ya. Misalkan dia di 51, 52, 53 itu dia sangat rentan untuk turun nantinya ya. Kita nggak tahu apakah skor sitasinya nanti dia turun, kemungkinan dia akan jadi Q3 katakanlah. Nah, maka alangkah baiknya kita cari yang mungkin 60 ke atas atau mana ya 70-an ya. Itu mungkin dia akan ada kemungkinan bahkan naik, kalaupun turun mungkin nggak terlalu dalam. Itu kalau kalau dari saya, Pak. Kemudian pertanyaan yang pertama terkait penolakan ya. Nah,
Eh, pengalaman saya juga pernah, Pak, seperti itu. Dari dari perspektif saya, jurnalnya cocok nih. Tapi ternyata setelah kita masukkan, eh, ada beberapa alasan seperti jurnal kamu bagus, cuman kita lagi banyak nih volumenya, jadi kita lagi filter, katakanlah seperti itu. Ya, kemudian ada juga yang bilang out of scope ya, meskipun sama-sama education, tapi jurnal yang saya tuju itu mungkin lebih ke science education ya. Mungkin di artikel saya lebih banyak mengulas terkait apa namanya STEM atau vocational, jadinya mereka filter untuk topik-topik yang lebih dekat atau ranknya lebih dekat dengan scope utama jurnal itu. Mungkin bisa seperti itu, Pak. Nah, tipsnya gimana ya? Kita bisa cari lagi atau bisa menggunakan jurnal Finder ya. Karena beberapa publisher mereka menyediakan jurnal suggester seperti Springer, Tyler ya. Dan juga mungkin ini buatan dosen UNS ya. Saya coba mau share. Mungkin teman-teman bisa manfaatkan ini bisa dipakai gratis dan menurut saya cukup akurat 80% lah. Saya pernah mencoba abstrak saya masukkan sini, kemudian saya cari ya 80 sampai 90% menurut saya akurat. Nanti teman-teman bisa coba. Ini dibuat oleh dosen UNS, Pak Dr. Nugroho Agung Pambudi, ya, Nugroho Agung Pambudi. Dia mengembangkan jurnal Finder ini untuk bisa bantu teman-teman peneliti ya maupun mahasiswa. Coba nanti bisa dicoba sendiri ya nanti teman-teman maupun Bapak Ibu. eh, Mungkin biar lebih singkat, mungkin ada feedback atau pertanyaan yang lain boleh disampaikan. Masih banyak nih di kolom komentar. Oh ya. Iya, masih banyak di kolom komentar. Oke, nah bagaimana Bapak Andri dan Bapak Tommy? Apakah kita lanjutkan atau mungkin dijawab lewat chat grup WA saja? Pak. Oh, bisa dijawab singkat aja kali ya. Mangga, mangga, aku lanjutin. Ya, oke. Masih ada beberapa pertanyaan? Oke, saya bacain ya mana yang dari mana tadi ya. Untuk penulis awal, kira-kira bisa langsung target Q1 atau mulai dari Q4 atau lalu baru Q1 dengan penelitian yang dibantu AI. Langsung Q1. Kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu yang udah ikut seminar saya, mungkin Bapak Bapak Ibu bisa udah tahu kenapa alasan kenapa kenapa langsung Q1 gitu. Karena Q4 itu saya jelasin sedikit ya. Karena Q4 itu dia lagi ngejar ranking ke atas ke Q1 kan. Jadi dia dia mencari paper-paper yang rigid, mencari paper-paper yang bagus untuk menaikkan ranking mereka. Sedangkan yang Q1 udah di atas itu, dia nggak selalu memperhatikan kualitas paper yang kita submit. Itu kenapa alasannya Q1 lebih mudah dibanding Q4. Coba dirubah mindsetnya Bapak Ibu ya. Oke, next lanjut. Kak, apakah sebuah artikel itu sebaiknya terdiri dari penulis? Oh, yang tadi udah ini multidisiplin. Ya kalau misalnya autornya mau bersedia multidisiplin itu lebih bagus kayak gitu. Jangan lupa dia ajak yang praktisi, diajak juga sebagai guru, sebagai apa gitu ya, ditambahin ya. Dan jangan lupa biasanya idealnya itu 5 penulis, jangan terlalu banyak ya. Kalau misalnya ada co-author gitu 5 penulis aja, jangan banyak-banyak ya kan. Kalau nilai kum nanti silakan nanti dijawab sama para dosen sekalian yang nilai kum. Lanjut, yang Mbak Azura, izin bertanya jika artikel sudah diupload tapi tidak ada respon, gimana menghubunginya? Jadi gini, kalau misalnya tidak ada respon, etikanya kalau misalnya kita submit suatu paper ke jurnal itu kita tunggu 1 maksimal 2 bulan lah. Kalau misalnya dia nggak pindah ke editor, ini di Sinta ya. Kalau tidak pindah ke editor atau ke out of review, itu boleh by email aja. Kalau misalnya kalau misalnya biasanya setiap jurnal itu dia ada kontak person gitu kayak gitu yang bisa dikontak lewat WA. Tapi kalau misalnya
jangan lupa untuk jangan lupa untuk lebih pas bertanyanya agak sopan gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada, kita kirim email aja untuk menanyakan. Nah, itu kayak gitu. Tapi etikanya tunggu 1 sampai 2 bulan. Kira-kira kira-kira begitu. Oke, sudah habis. Oke, terima kasih Bapak Dokter Tommy Tanuwijaya dan Bapak Andri Setiawan. Kita berikan aplaus, tepuk tangan yang meriah atas materi yang luar biasa oleh bagi mereka. Oke, tepuk tangan. Nah, kita tiba di akhir acara untuk hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Berkah untuk yang pasti bermanfaat untuk kita menjadi makin bijak dan makin aktif untuk publikasi. Nah, saya mewakili tim VOC mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila banyak salah kata maupun perbuatan selama ini. Nah, jangan lupa nantikan rekaman dan sertifikatnya, pantau terus di grup kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, Bapak Ibu bisa meninggalkan grup Zoom ini. Terima kasih. Bye-bye. Oh ya, untuk sertifikat untuk presensi nanti dikirim di grup ya, Bapak Ibu, untuk bisa dapatkan sertifikatnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, kasih. terima kasih Ya. Om Andri. Terima kasih Om Zainur. Live dari China. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Lagi hujan di China kayaknya.